Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kita mulai jam 6.10 ya sampai jam 7.10. Ya, kita usahakan istiqomah setiap hari mengkaji Al-Quran 1 jam saja. Iya, soalnya habis itu sudah pikiran saya kemana-mana. Harusnya lebih ini lagi ya. Lebih apa? Lebih pagi lagi. Iya. Karena tadi saya prepare aja butuh berapa lama, apalagi kalau setannya ngikutin apa kamu lihat ini nih, scroll yang lain. Nah begitu ya kak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya di ayat 57 ya, ini kak ya, 57. Kalian jangan terganggu sama ini ya, aku itu nyari temen kalau misalnya mau download MOPA pakai kode referral aku di sini gitu. Iya, kenapa? Kalau pakai kode referral aku itu kalian itu dapat tambahan cashback dari aku 10% cashbacknya itu. Misalnya cashback 1000 ya 100 perak gitu. Alhasil apa? Punya aku itu yang 500.000 tuh kepake gitu loh kak. Nah aku tuh ngabisin yang 500.000 aja nggak habis-habis gitu. Masalahnya begitu. Makanya aku pikir udah teman-teman bisa lihat di MOFA, download MOFA-nya pas registrasi pakai kode referral aku NX3411. Baik. NX3411. Baik. Aku gini suaranya bagus ya kak. Soalnya gelang banget. Baik. Bagusnya punya mikrofon gede itu loh kak. Yang harganya berapa? Ada. Insya Allah soalnya kalian tahu sendiri lah yang model-model edukasi yang seperti ini itu minim sekali dalam hal peminatnya. Satu, apalagi mereka yang mau membantu untuk membuat ini lebih bagus lagi, dalam artian apa, mereka ngasih saweran gitu dalam bentuk apa, masuk ke dana atau masuk ke WL yang di sini gitu. Nah, itu kan ada poinnya tertentu sih. Cuman saya lihat yang edukasi seperti ini tuh minim sekali. Mungkin ketertarikannya belum ya kak ya. Bukan berarti nggak ada, enggak. Semuanya tuh orang Islam pandai bersedekah, pandai memilih mana yang sedekah yang terbaik begitu kan. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Ece. Sehat ce? Udah selesai semua pekerjaannya? Sama dari tadi duduk aja nongkrong 1 jaman. Dapatnya ce, download yang download MOFA itu temen aku, tim aku cuman malah ini dapatnya saudara gitu. Saudara aku aja. Ini ngabisin ini nih, ya Allah, nggak selesai. Tapi ya bagi mereka yang suka ini aja belanja online, kalau yang nggak belanja online, tapi akhirnya kan semua pembelajaran biasanya kan online yang terbanyak kan. Lanjut ya kak ya. Jadi kalau mau download MOFA, registrasi nomor aku NX3411. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadhalalna, dan kami menaungi alaikum atas kalian al-ghamama awan. Wa anzalna, dan kami menurunkan alaikum pada kalian al-mana wasalma, mana dan salwa. Mana itu sejenis makanan rasa madu kalau nggak salah. Wasalwa itu burung puyuh gitu. Saya segitu itu ya untuk bisa dimakan. Kulu min thayyibati ma rozaknakum. Kulu, makanlah. Kalian makanlah min thayyibati ma dari sesuatu yang baik. Rozaknakum, apa-apa yang kami telah rizikkankum pada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu, wa ma dzalamuna, dan tidaklah kami mendolimi, walakinna, akan tetapi, kanu, ada kalian, anfusahum, pada diri kalian, yazlimuna, kalian menzolimi, ya, menganiaya diri sendiri, ya kan. Baik, aku kemarin bukan tafsir ya kalau aku cerita tentang kulu min thayyibati ma rozaknakum itu, karena efeknya biasain nama abdi nyarios efek, karena efeknya bagi tubuh sangat berbeda. Dan karena kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya, iya bu, sering belanja misalnya, ya apalagi aku sih sering belanja ke pasar, dapat misalnya buahnya tuh apel, terus kemudian rada keren dikit atau belinya apel, terus habis itu pulang ya, 2 hari kemudian belanja lagi ke pasar, atau dia dikasih duitnya agak banyak jajannya sama suami, beli lagi apel itu, padahal yang kemarin belum dimakan, ada sisa misalnya. Nah, kalian mengambil yang beli sekarang yang masih fresh, lebih tentunya dipasarkan terus berganti-ganti ya. Itu atau yang makan yang yang kemarin dulu, coba. Isinya kadang-kadang yang kemarin dulu kan, biar dihabisin. Akhirnya yang kedua yang kita beli menjadi sesuatu yang itu yang maksudnya thayyibati, atau yang lebih ini lagi, aku sih biasanya beli daun polong gitu. Nah, daun polong itu atau daun bawang itu biasanya kalau beli yang kemarin itu kan harus cepet habisin ya. Kemarin belum habis, kita udah beli lagi gitu. Ambil yang mana? Yang kemarin biar dihabisin. Artinya apa? Kualitas makanan yang dihasilkan juga tidak sama, bukan? Oke, lanjut. Nah, kita sampai di sini ya. Sampai di sini. Saya pakainya mushaf i'rab ini. Ada yang mau belanja atau pengen tahu, silakan nanti lihat di showcase saya. Namanya mushaf i'rab, Kak. Harganya 89.000. Kita lihat, nggak bisa gitu ya. Sampai kemarin tuh ampusakum ma rozaknakum, wa ma dolamuna, yang ini Kak, wa itu huruf, ma itu huruf, dolamuna ini fi'il madi dengan fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Walakin dan walakin ini adalah huruf, wa-nya huruf, lakinnya juga huruf. Kanu ini apa? Fi'il madi yang nakis. Fi'il madi yang nakis itu yang butuh. Masya Allah Ibu Uun, sehat Bu? Alhamdulillah hadir, barakallahu fikum. Sampai jam 7.10 ya Kak ya, kita majunya. Kanu ini adalah ka, huruf
Kanu ini adalah fi'il madi nakis. Nakis itu apa? Yang butuh yang lain gitu kan. Karena dia butuhnya isim sama khobar. Sebentar. Aku ada bahasa yang bagus sekali. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Siapa? Wafi? Iya. Kak Wafi sehat, Kak? Oke. Nih, Kak. Walakin itu wawu haliyah. Lakinnya ini harfu istidrok. Ngehirup istidrok. Istidrok. Kanu ini adalah fi'il madi nakis. Nah, saya cari lagi. Bentar. Fi'il madi nakis itu apa? Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bentar ya. Fi'il madi nakis itu apa? Ada di sebentar. Alhamdulillah. Iya, makasih Kak Opi. Di ini terjemahannya tadi. Saya nyoba. Jadi kalau kakak abis itu terjemahkan gimana caranya? Ambil salah satu aplikasi AI. Jangan takut dengan AI. Untuk edukasi lebih bagus cari kita untuk lebih mempercepat gitu loh kak. Ada salahnya banyak. Kulu min thayyibati ma rozaqnakum. Udah kemarin ini kan ya. Nah, sekarang wa ma dzalamuna walakin kanu, yang kanu itu apa ya? Kanu. Jadi kita itu ambil ayatnya, terus habis itu kita masukin ke AI, minta dikasih syakal dan terjemah. Kalau ada kesalahan nanti ketahuan kok. Walakin kanu, nah gitu. Kanu ya selimuna bek anfusahum ya selimuna. Yang ini nih, butuh pelengkap. Jadi fi'il madi nakis itu artinya butuh pelengkap. Yang dia itu butuh pelengkapnya berupa isim dan khobar gitu. Kalau yang tam itu tidak butuh pelengkap karena dia sudah ini anak Malaysia. Oh, anak Malaysia, Kak Ovi anak Malaysia. Terima kasih Kak Ovi sudah bergabung di sini. Barakallahu fikum. Ya, jadi kanu ini sebentar Kak. Kanu ini adalah kata kerja lampau yang butuh pelengkap. Fi'il madi nakis, kita bilangnya fi'il madi nakis atau fi'il madi nasih yang tadi. Yang kalau nasih itu rusak ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini maka kalau kanu ini maka fi'il madi nakis ini kan fi'il madi nakis ya kan. Kalau ini nasihun itu yang butuh pelengkap dan huruf wawunya ini adalah isimnya, ismuha. Nah, wawu yang ini adalah isimnya gitu. Ini saya ambil di mana? Ambil dari apa? Dari Quran. Bentar. I'rabul Quran Bahsul Masail ini Kak, dari Bahsul Masail. Jadi Kakak ambil sebanyak mungkin banyak yang membantu kita dalam belajar bahasa Arab. Kemarin aplikasi, sekarang kita belajar aplikasi lagi. Baik. Kita misalnya mau cari Al-Baqarah nih. Al-Baqarah ayat 57. Wa dolalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum manna wa salwa. Terus kita kan lagi belajar i'rab nih. Ambil di ulum Kak, di ulum. Iya kan? Udah di ulum terus nanti ada i'rabu wa lughah. Nah, ini ambil yang i'rab muyasar. Diklik ya Kak. Nah, nanti ketemunya gini. Wa dolalna alaikumul ghamama wa anzalna alaika fil azwab Kak. Karena fil azwab kan Bunda. Azwab itu apa? Karena azwab itu apa? Azwab itu apa? Oh enggak, karena azwab. Azwab wawi gitu maksudnya. Iya di tengahnya. Bolong tengah, iya. Ada wawunya di depan, di tengah, iya. Azwab wawi. Baik. Karena asalnya dari
Karena jadi ada wa depannya. Taunya dari mana? Tengahnya. Taunya dari mana? Ketika ada masdar. Kaunan, ya kan? Makasih kakak atas punya. Baik. Maka disebutnya kalau di dalam bahasa Arab itu, nah ini bahasanya kayak gini kak. Kalian kan nggak bisa baca. Aku juga nggak bisa baca. Nah caranya ini yang ini semua siap. Nah, di sini semua itu nanti kita ada di sini disalin. Habis disalin nanti masukkan ke AI. Minta sakal dan artikan. Disakali dan artikan. Gitu. Kawana ini nih, dari kawana kak. Kola juga iya, kola fi'il asbab. Iya kak, itu disorobnya ya. Nah kita sekarang belajar i'robnya. Kanu ini fi'il madi nakis nasihun gitu. Nakis yasin yang dia itu butuh pelengkap gitu. Sesuatu yang kurang dan butuh pelengkap gitu loh kak Parto. Baik, terima kasih yang sudah menambah. Jadi begitu. Aku balik lagi. Nah ya kak ya, jadi kita kalau melihat aku nggak mau pakai AI sebanyak, jangan. Kita sekarang semuanya serba AI dan kehati-hatiannya harus lebih. Oke, makin ketat kita belajar. Kenapa? Karena bahasanya AI juga nanti kalau misalnya kita nggak tahu, asal ambil aja padahal dia itu salah gitu loh. Ya tetap saya utamakan untuk teman-teman kawan-kawan semua belajar talaki langsung kepada ustadzah yang kita punya. Kemudian untuk mengupgrade diri boleh pakai AI gitu kan. Aku punya adik sama sekali nggak mau pakai AI. Aku bilang kenapa, kan itu untuk edukasi juga saya pakainya AI karena lebih cepat gitu ke dalam coba. Tapi kadang-kadang AI itu lebih cepat banget daripada kita sendiri. Makanya Ece sanes abi teh nganyepuhkan sanes memang karena kemampuan saya seperti itu, saya nggak mau melanjutkan gitu loh Ce. Misalnya cemen enggak, saya sadar diri kalau kemampuan saya hanya segitu gitu. Makanya kadang-kadang kalau chatting sama chat GPI atau di Gemini atau di mana suka saya ngomong gini, maaf saya berhentikan dulu soalnya otak saya sudah tidak nyampai. Menang dia tapi ada lebih yang sadis lagi cara ngobrolnya temanku itu sama chat GPT itu. Caranya apa? Mereka itu dia itu sering nyuruh sering nggak ada ininya banget. Terus aku bilang, tanya alasannya kenapa kok nggak polite gitu. Terus kata dia bilang gini, lah dia kan mesin teh. Oh iya wes, lanjut ya kak ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yajlimun. Anfusahum di sini apa? Maf'ul bi. Kemudian hubnya ini mudhaf ilaih. Yazlimuna, ini yazlimunya fiil mudhari yang rofa. Ya, kemarin kita lihat tanda rofanya apa? Nun, subutun nun, adanya nun. Lalu di sini ada fa'ilnya. Baik. Sudah ya kak, kita mulai di pembahasan. Kita udah bahas kemarin. Belum selesai ya kemarin. Oke, nanti lagi. Karena ini cuma 1 jam. Ini udah pembahasan yang ke-4 kak. Pembahasan yang ke-4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalamuna wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yajlimun. Kelihatan ya kak ya? Baik. Tadi ini dulu. Di sini aja. Wah, huruf apa kak? Wah, huruf apa kak? Ayo cek. Wah, huruf apa? Saya pointernya cek aja dulu. Wah, huruf apa kak?
Alhamdulillah terbaik. Iya. Kita selalu berdoa minta sama Allah, mohon petunjuk ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita menginginkan kebaikan di dunia akhirat. Atau betul atau ma huruf apa ma? Wah huruf atop, ma huruf apa? Ma huruf apa? Wa ma dolamuna isim. Ma huruf apa? Isim apa? Nafi, betul Kak Wafi. Nafi. Anak Malaysia kok nggak bisa bilang F? Nafi, pakai F. Nafiun. Kalau Cak Aci ngomong F itu nggak bisa, wajar kan dia orang Sunda. Iya, sebentar lagi, setengah jam lagi kita selesai. Zolamuna, zolamuna. Zolamuna apa cek? Zolamuna apa cek? Zolamuna apa cek tadi? Zolamuna apa tadi? Bagus, fiil madi. Fiil madi mabni sukun, domirnya apa? Di sini ada domir apa? Zalim. Ya zalim, zolamuna. Gak maksudnya tuh gini Kak Wafi, dolamuna ini jenis fiil apa? Fiil madi mabni sukun karena bersambung dengan nafail. Nah, kemudian di sini ada domirnya itu apa gitu. Baik, Masya Allah ya punten hatur nuhun. Nahnu, kalau nahnu, domir nahnu langsung menjadi fa'il, berbeda sama huwa sama hiya. Kalau huwa dan hiya tidak bisa langsung menjadi fa'il gitu. Lanjut. Wah huruf atop ma nafi dolamuna fi'il madi dengan domirnya nahnu. Karena nahnu maka langsung menjadi fa'il. Wah huruf atop ma nafi zolamuna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu gitu. Asalnya apa? Asalnya dolama. Iya, dolama dolamu gitu kan. Karena ini asalnya dolamu, terus naknya ini fa'ilnya berarti dolama dolamu nak ketemunya di fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu gitu kan. Oke, lanjut kita lihat di sorofnya. Wama dolamuna. Fa'ala fa'alu. Fa'alas fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Oke. Dolama dolamu. Dolama. Dolamta dolamtuma dolamtum. Dolamti dolamtuma dolamtun. Dolamtu dolamna. Ini dolamna berarti ini dolamu ada wawunya ya Kak ya. Baik. Oke, kita buka. Kalau salah apa Kakak? Dolama. Ya asalnya dari dolama. Kok jadi dolamu gitu loh Kak? Kami. Berarti asalnya bukan ini dalam ya. Oke. Yuk, syup. Sebentar. Nah, kita coba lihat di aplikasi ini. Quran for Android. Kita di halaman walakina ampus yang ini 57, kemudian diklik yang ininya globenya, nanti ke jamak muzakkar. Iya, jamak muzakkar.
Ih, pinter. Nah, itu dibaca apa, Kak? Oh, nah dibaca apa? Nah, ini nih, Kak. Dolamuna. Fi'lun madin mabniun alal domi atas domah litisoli biwawi jamaati bersambung dengan wawu jamaah gitu. Wal wawu jamaahnya itu domir mutasil mabniun al sukun fi mahali rofin fa'il. Naknya ini domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Oh iya, salah Kak. Maf'ulun bih, makasih. Tiadalah mereka mendolimi pada kami, lama. Siap, berarti ini salah. Terima kasih kakak. Berarti ini dominnya ada fa, nah bersambung dengan nafa'il. Iya bener, betul kak. Nah kayak gini nih saya suka. Dolama berarti dolama dolamu berarti ya fa'ilnya apa? Ayo cek, fa'ilnya apa cek? Fi'il madi yang mabni sukun. Oke, mabni sukun sekarang ada domir. Bukan, domirnya di sini gini. Dolama, dolama, dolamu. Nah, ini dolamu kak. Dolamu cek. Yuk kita mulai. Mana tadi? Ada ini. Ya. Masya Allah, betul. Nah, cek. Betul. Betul Kak Ali ya. Nah, okay. Jadi ini fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Dolamuna. Lamu. Nah, asalnya tuh dolamu plus na. Gitu, Kak. Ya kan? Belomirnya ya, wawu jamaah. Oke, bagus. Kita uraikan. Zolamu berarti apa ini? Fi'lun madin, ya kan? Fi'lun madin. Di sini ada domirnya, apa domirnya? Hum sebagai apa berarti? Sebagai fa'il, ya kan? Ya, humnya sebagai fa'il. Lalu bersambung dengan na. Iya, naknya ini apa? Nafa'il. Bukan. Naknya ini apa? Artinya nahnu kan? Nahnu. Nahnunya sebagai apa? Kalau dolamu ada fi'il fa'il. Maf'ul. Berapa alaikum? Maf'ulun. Apa? Maf'ulun bihi. Gitu kak. Betul cek. Masya Allah. Berarti kita tadi salah. Terima kasih sudah mengingatkan. Makanya asalnya ini adalah dolama. Asalnya kan dolama. Tiga huruf. Dolama ya. Dolama. Dolamu. Gitu kan kak? Dolama. Limu, diem aja kalian, aku salah Zolimu. Betul. Sigat madinya zolama, betul kak. Zolama, dolimu, zolamu. Salah lagi. Terima kasih. Makasih. Dolamu. Kenapa jadi dolamu? Karena ini mengandung hum. Sekarang kita coba di sini. Dolama berarti huwa, huma, hum, ya kan? Huwa, huma, hum. Ada hum di sini. Nah, karena bersambung dengan na. Ya, karena bersambung dengan na, maka kita akan mendapatkan mu na gitu.
Lamu, sebentar, ini suka disalahin, ada ini yang sedikit. Dolamu, nah alif farikohnya hilang. Tasrif lugawi fi'il madi j, mufrad mudzakkar gaib j. Mufrad mudzakkar gaib, bukan mufrad, ini jamak mudzakkar gaib. Oke, kalau mufrad mudzakkar gaib yang ya betul ya, jamak mudzakkar gaib. Baik, kita lihat di tasrifnya. Halaman 36 ya. Zolama, zolama, zolamu, dolamat, dolamata, dolamna, dolamta, dolamtuma, dolamtum, dolamti, dolamtumma, dolamtunna, dolamtu, dolamna. Makanya tadi kok nggak ini nggak nyambung gitu, failnya nahnu teh nggak nyambung gitu ya, Cek. Ternyata ini adalah fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Itu ya Kak ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab, nahunya oke, sorobnya juga oke, gitu loh Kak. Dua-duanya. Oke, lanjut ya. Berarti kita kenanya di dolamu, jamak mudzakkar gaib. Baik. Kayak orang pesantren, cuman sayangnya lebih di itu kan. Berarti ini apa ini? Dolamu ini berarti fi'il madi dengan fa'ilnya hum, na domir mutasil sebagai maf'ul bi, gitu kan Kak? Itu termasuk fa'il apa Mbak? Yang mana? Mufrad. Kenapa jadi mufrad Kak? Oh iya, kayak ini. Zolamuna ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Nah, domir mutasil sebagai maf'ul bih. Kalau bahasa Arabnya nanti lebih itu lagi. Yang tadi saya jawab. Baik. Berarti ini ada apa? Hum, ya kan? Humnya sebagai fa'il. Naknya sebagai maf'ul bih. Gitu ya Kak? Ya, coba pakai kaidah nadzoman. Oke, Kakak di sini namanya pemula, Kak. Kalau pemula itu tidak mengikatkan ke banyak. Mohon maaf, saya ulangi lagi bahasanya gimana ya. Ini adalah metode al-i'lan. Kalau metode al-i'lan pakai untuk pemula, dan di yang diupayakan itu poinnya dulu gitu loh Kak. Oke. Maknya isi mausul bukan manafi. Manafi. Kalau isi mausul berarti ininya silah mausul ya. Gitu Kak. Enggak, ini maknya nafi. Bentar ya. Nih Kak, saya sengaja pakai yang i'rab muyasar dari i'rabul Quran markas tafsir di sini. Pakainya pakai sakal dia. Jadi untuk kita yang pemula, AIU-nya nggak akan nggak akan splitted, nggak akan salah. Wa-nya itu huruf istinaf mabniun ala fathi, ma-nya harfu nafin mabniun ala sukun. Ini maknya nafi. Ada yang bilang atop, ada yang istinaf gitu. Nah, kalau yang bilang atop, maka kita harus cari maktub alihnya ya kan. Zolamuna ini maktub. Maf'ul bi itu objek. Dalam bahasa Indonesia namanya objek. Baik. Hum itu fa'il apa Mbak? Iya, dari sini. Gini ya Kak ya. Wa huruf atop ma nafi dolamuna. Ini huruf nafi. Dolamuna fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Nah, maf'ul bi yang
domir mutasi sebagai maf'ul bi gitu loh Kak. Iya, tak ulangi sini ya Kak, yang ini yang mudah aja. Wa ma zolamuna fi'lun madin mabniun ala dhomi, atas domah ya kan. Litisolihi biwawi jamaati, domah ya baik, karena ini ya ketemu sama wawu biwawi jamaati. Jadi mabninya madi itu ada ala dhomi, ada ala sukun gitu loh Kak, ala fathi gitu ada. Jadi jangan karena fathah aja, enggak. Nanti kita belajarnya seperti ini. Saya mengajak kalian itu menyesuaikan dengan i'rabnya Arab. Tetapi saya mengajukan metode alilan kepada pemula untuk tidak bingung ketika membuat kalimat terjemah gitu Kak. Iya, humnya itu fa'il dari dolamuna gitu nih Bawu. Biwawi jamaati. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya wawu jamaah ini yang jadi fa'il ya kan? Mamniun ala sukun, atas sukun fi mahali rof'in fa'il. Nah, ini fa'il. Kenapa saya tidak mengikut sini dulu? Karena apa? Karena dalam penterjemahan bahasa Indonesia subjek itu harus muncul. Kalau kakak misalnya subjeknya nggak dimunculkan, ini wawu katanya sebagai ini, nanti kakak akan ketemu wawu lain yang itu tuh subjeknya beda gitu, makanya dimunculkan hum ataukah antum gitu. Nah itu dia Kak Farto, seperti itu fa'il anda dua itu termasuk fa'il. Maksudnya gimana fa'il ada dua itu termasuk fa'il apa? Maksudnya gimana? Saya nggak paham Kak. Ini levelnya tinggi. Silakan teman-teman, barangkali ada yang bisa menjawab. Oke, fa'il dalam satu kalimat itu hanya satu. Iya. Kalau yang ini adalah domir mutasil sebagai apa? Maf'ul bi gitu. Mana fi? Banyak. Itu masuknya ke siyakul kalam. Iya, itu masuk ke siyakul kalam Kak. Ma istinaf, ya kan? Atau ma istifham, ya kan? Dikira kita merasa yang ma ini masuk apa gitu kan? Si mausul kan ada fa'il, isim dohir, isim domir itu fa'il apa? Masya Allah. Sekarang saya tanya di sini, ya itu. Ini kan bukan metode alilan, itu kan tidak bukan pesantren ya. Isim yang nyata, isim dohir, atau kalau lihatnya ini ada isim yang rofa apa bukan gitu. Jadi bedanya isim rofa nasab sama isim yang jar gitu. Sini Kak. Dolamuna ini termasuk apa gitu. Namanya hum, fa'il muncul, kata saya bilang apa? Kita akan menerjemahkan, kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu subjeknya dulu muncul gitu, maka dimunculkanlah hum. Kalau Anda bertanya, ini apa fa'ilnya itu isim domir yang dohir atau isim apa gitu? Ini isim dohir. Isim domir itu tuh bedanya apa? Nah, kalau dohir itu nyata Kak. Misalnya Allahu berarti isim yang rofa berkedudukan sebagai fa'il. Sebentar, saya lihatin dulu. Oh iya ya, kurang alif ya Kak. Kakak yang bertanya, calon dosen, Masya Allah, kenapa ini gak ada alifnya? Alif fariko itu akan hilang karena bersambung dengan na. Wa ma dzolamuna. Makanya saya pakai gini Kak. Asalnya ini dolamu Kak. Dolama, dolamu. Ini kan. Nah, dolamu ketemu sama na. Domir mutasil yang nempel ke sini. Karena ketemu sama na, maka alif farikoh ini hilang. Awalnya memang nggak ada, asalnya kan itu. Sama-sama, Masya Allah. Karena dia itu ada
ketika dia sendirian gitu. Nanti dibedain sama wawu jamaah dan bedanya sama wawu jamaah. Nanti ini pembeda disebutkan karena untuk membedakan wawu jamaah sama wawu atop gitu kan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita membahas bahasa Arab tidak hanya di dalam dohirnya seperti itu aja, enggak. Kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi dalam penulisan kita bahas, dalam pembacaan juga kita bahas, dalam i'rabnya juga kita bahas. Jadi ketika pembahasan seperti ini tuh, oh saya tahu kemarin itu dijelaskan. Nah. Hanya saja saya kemarin itu suka tanya, sepil dong nadomanya, alfianya gimana dong. Lah aku kan belum belajar alfiyah kak. Lah kok bisa seperti itu? Kan baca kitab i'rabnya dan saya belajar sama guru i'rab gitu kak. Makasih ya. Sudah? Baik. Ada pertanyaan lain? Wikoya. Pariko. Oh Wikoya tah. Oh, itu Kak Irfan. Masya Allah. Iya. Wama zolamuna walakin kanu anfusahum, alifnya tasrifnya pakai buku apa? Tasrifnya saya pakai buku apa yang di rumah gitu. Ini saya beli harganya 8 ribuan apa 10 ribuan gitu. Ada di buku kitab-kitab yang biasa. Kalau misalnya nggak ada, lihat di showcase aku ada ini tasrif. Cuman yang Menara Kudusnya udah habis kayaknya. Menara Kudus bagus ininya, apa tulisannya sama apa namanya tuh, sama kertasnya bagus. Harganya 8.500 kalau ini. Papa lagi pakai dulu sebentar lagi 6 menit lagi nih kak. Ansilatu tasrif Syekh Muhammad Maksum punya kita. Iya, kalau teman-teman itu baca ini, aku belajarnya online loh kak. Aku belajarnya online ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Terus itu aku dengerin anakku belajar yang di pondok itu, di pondok Darunuhat ya. Darunuhat itu khusus untuk tasrif untuk nahwu dan tasrif. Untuk nahwu dan sorof, masya Allah. Khusus li nahwi wa sorfi. Jadi beliau Nurhan itu belajar di sana 1 tahun gitu. Terus saya lihat cara pembelajarnya ya kayak gitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, misalnya itu dilaguin gitu. Aku ngikutin, termasuk ilmu sorof. Iya, ini masuknya ilmu sorof. Karena menceritakan tentang kata. Kalau nahwu itu menceritakan tentang kalimat. Iya kan? Sudah? Wah, tadi ya, mana tadi? Wa ma dolamuna walak, sudah ya kak ya. Nah, dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih, ya dia sebagai maf'ul, jadi fi'il fa'il. Sekarang walakin, wa-nya dulu huruf atop, ntar terus mabniun ala fati walakin, dan lakin itu harfu istidrokin. Mabniun ala sukun, ada lakin itu ada sukun belakangnya kan kak. Nah gitu. Kanu fi'il madinasihun mabniun ala dhammi litisalihi biwawi jama'ati. Ada wawu jamaah ya. Nanti ada yang bilang, kakak jangan buat ini. Enggak, aku nggak buat. Kalau aku buat berani gak? Soalnya apa namanya itu bukan ininya apa namanya tuh. Tapi ya aku belajar sama Ustadz Sugi, sama Ustadz Abdul, sama Ustadz Farman, sama Ustadz Said Sepil, nama orang-orang yang, dan sama Ustadz Ghazali, belajar dulu Suluwah itu. Terus jadi kakak kalau selama ini misalnya udah selesai tuh belajar di pesantren, aku kasih saran ya kak, kalau sudah selesai belajar di pesantren, kamu sebagai pegawai, kamu sebagai petani, kamu sebagai pedagang, atau apapun juga misalnya pegawai kantor, itu
waktu kan sisihkan waktunya seberapa jam untuk belajar dan ngajarin umat gitu lah. Jadinya apa namanya, kalau nasi itu artinya ini kurang Kak. Kalau nasi nasi itu artinya apa tadi? Bukan nasi untuk nasi itu artinya butuh pelengkap. Iya. Kalau yang nakis itu kurang. Kalau yang tam itu lengkap gitu. Iya, sekarang saya tanya. Walakin kanu itu fi'il madinah, kenapa? Karena ini butuh isim dan khobar. Enggak butuhnya fi'il sama fa'il gitu. Ini bukan fi'il fa'il. Iya, nanti butuhnya bukan fa'il tapi butuhnya isim dan khobar gitu Kak. Ya, nakis itu kurang. Kalau nasyun itu apa nasyun? Butuh pelengkap ya. Baik. Wah, sebentar. Kita lihat tadi apa tadi? Wahnya apa? Huruf atop. Oke, lakinnya apa? Istidrok. Ya. Kemudian kanunya fiil madi nakis atau nasikh. Baik. Nah, kemudian karena ini ingat nggak sih kalau karena tarfaul apa tansibul? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu nanti di ini kalau yang aku nanti ajarin pas waktu idrop sama istidrok itu pas di amsilatul i'rab. Baik. Makanya nakis ada salah Bang, itu jamid. Moso iyo. Asyik kayak gitu. Kan Kak, karena nggak bisa ditasib, cuman bisa ditasib secara logo. Loh. Oh. Ya itu nama kalau bukan ini bisa karena nggak bisa yang nggak bisa bukan Kak nggak bisa ditasrif, ini bisa ditasrif Kak, karena kanu karena takunna bisa tasrif. Ini namanya jamid kalau yang ini. Oke, masuk iyo. Iyo Kak iyo. Iku lek jenengan matur apa jenenge nek jenengan matur itu adalah cuma bisa ditasrif secara lugawi. Oh, lugawi ke bawah gitu. Kalau ke samping bisa istilah bisa karena yakunu kaunan wa makanan gitu Kak. Bahwa kainun. Boleh Kakak pengen tahu. Isimnya wawu, khobarnya ambu. Wah. Keren Kak Parto, sebentar tidak boleh melanjut. Pakai roba. Iya, anfusahum. Kanu anfusahum berarti pakai apa? Anfusuhum. Oke, ntar ya Kak ya. Saliwawu jamaati fi'il sebagai anfusa. Di sini anfusanya sebagai maf'ul bih Kak. Kakak nanti di ini jadi khobar ini anfusahum yajlimuna ini. Iya, nanti ini lagi. Sebentar ya Kak ya. Tadi yang pertanyaannya Kak Fani itu bilang nggak bisa cuman lugawi aja. Bisa Kak. Ikutnya apa? Sona ya sunu saunan wa masonan. Kalau kana ya kunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wadaka kunun kun latakun makanun mikwanun. Gitu Kak. Jadi yang maksud Kakak kanu sebagai jamid itu salah. Iya. Oke. Gak apa-apa Kak. Ini cuman tepung kembali. Sekarang
Kalau gitu yang istilahnya begitu, lugawinya pakai apa? Tetap pakai sona, Kak. Istilah halaman 40. Kalau nggak salah 40 ya. Oke. Ini akhir halaman 36. Iya itu tadi sudah saya jawab, Kak Raka. Sekarang nggak apa-apa. Ini yang di lugawi sonaya sunu, kena kani di bawahnya pakai karena ini adalah fiil madi, maka nih sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntuna suntun sunna. Ini sama seperti kana kanu kanata kunna gitu kan. Kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Jadi jangan salah, kemarin tuh ada pas waktu bahas ada yang bilang begini, alhamdulillah. Kalian ngapain kok nggak tetep layar, boy? Kok baru aku ngecepet 1 jam cuman 334, biasanya sampai 4, Kak. Sok atuh tap layar dulu. Iya, aslu sawana artinya kaanan apa? Enggak, silakan di Kak Gufron gimana maksudnya kaanan? Kaanan tuh kana apa kaanan? Itu masdar apa fiil? Pinter-pinter sekarang. Kanu berarti fiil madi nakis ya, Kak. Di sini ada domirnya. Kalau dalam metode al-ilan ditulis dulu domir. Kana kanu berarti hum, ya kan? Humnya ini muncul, saya munculkan ada ini wawu di sini, Kak. Baik. Kita maksudnya tasrif dulu. Kana kanu berarti huwa huma hum. Berarti kenanya hum. Oke, kanu berarti humnya ini apa? Kok aku melintas pikiran ya, aku tuh belajar bersama Kak. Saya bukan pengajar, tapi saya pembelajar. Oh, karena itu artinya ada. Kayak kun fayakun gitu, Kak. Pak. Ya terimuna jumlah. Aduh, Masya Allah. Iya. Humnya apa? Sebagai isim kana. Iya, isim kana. Sorry ya, Kak, seperti ini nggak apa-apa ya. Anfusahum walakin kanu anfusahum. Ini isimnya ya, Kak. Tapi ini asalnya jadi anfusa. Kenapa jadi anfusa? Ini karena ini maf'ul bih dari kana. Berarti tam itu kana. Ayo. Ini katanya isim. Sebentar. Makanya saya yang harus cari. Fi mahalirat wawu jamaati domirun mutasilin, domir mutasil di jamaati berarti hum itu domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalirat ismu kana, Kakak, isim kana. Kenapa bisa jadi tam? Iya, ini jelas maf'ul bi muqaddam. Nih lihat, maf'ul bi muqaddam. Jadi bukan anfusa tuh ke sini. Ya jelimuna anfusahum, saudara. Awas hati-hati. Harus ketat. Anfusa ini namanya maf'ul bih muqaddam. Dari mana? Dari fi'il yazlimuna gitu. Yazlimuna anfusahum sebagai khobar, Pak Parto. Kenapa bisa jadi tam? Enggak tam, Kakak. Oke, lanjut. Jadi ini anfusa itu maf'ul bi muqaddam wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu wa ha'u ghaibin dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli zarrin mudhafun ilaih. Baik. Ini namanya maf'ul bihi muqaddam. Enggak jadi tam, Kakak. Anfusahum, nah ini kesininya namanya mudhof ilaih. Jadi anfusa itu wahwa mudhof. Jadi mudhof.
Hum domir mutasi sebagai mudhof ilaihi. Lanjut. Yazlimuna apa? Fi'il mudhari. Nih teman-temannya rada-rada lumayan nahunya sih ya. Sambil tap-tap dong. Aku sebentar lagi mau selesai, Kak. Sampai 7.10. Nah, Kakak 3 menit lagi. Tap-tap layarnya. Cuma 1,1. Masya Allah, terpesona aku. Yazlimuna fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa ayo Kakak? Tanda rofanya apa nih? Udah pada pinter semua, udah tahu. Kobarkannya yang mana Kak Pani? Start. Nun. Subutun nun, Kakak jangan bilang nun aja, subutun nun. Iya, subutun nun. Karena apa? Karena Kak pinter si Aci. Karena apa Kak Abdul? Iya bagus Mbak Ayuna. Subutun nun. Fiil yang 5 bagus li'anna ya karena ini termasuk isim yang 5 atau af'alul khamsa. Baik. Di sini ada apa ya? Di sini ada awalannya ya, akhirannya wawu nun. Berarti ada domir apa di situ? Betul Kakak. Betul. Jamak muzakkar. Iya, bukan. Ini termasuk af'alul khamsat aja. Hum, bagus hum. Baik. Kalau hum kata metode alilan langsung menjadi fa'il. Karena kita mau menerjemahkan. Oke, lanjut. Iya, anfusahum yajlimuna. Ini termasuk apa? Jadi mulainya gini Kak. Yazlimuna anfusahum gitu loh. Tapi ini dikedepankan. Kenapa dikedepankan? Ada maksud Allah untuk kalian perhatikan kalimat ini gitu Kak. Kok huwa? Hum Kakak. Abdul mereka bener merek. Iya betul. Ini sebagai khobar dari kana. Khobar dari kana. Oke, jadi nggak jadi tamka. Ini yazlimuna anfusakum gitu. Siap? Sudah ya Kak ya? Kita ulangi. Aku nanti ulangi lagi besok Kak, satu kali lagi. Iya betul, khobar jumlah. Alhamdulillah sejam nih Kak nih. Udah sejam. Cepret sejam. Dapatnya 1,2 tap layarnya masih kurang Kak. Sok dilanjutin. Ada berapa? 61 juta orang. 61 juta orang. Kalau tap dapat apa ya? Dia. Kalian itu dapat hak 2,5 Kak untuk tap layar. Ngapain males? Sok tap layar dulu. Kapan Kak live lagi? Besok Kak. Itu karena nakis temen Asa. Oh gitu. Ya. Asa itu apa ya? Bentar ya Kak. Ya tap layar dulu Kak. Baik. Kasihan loh, aku nanti laporannya ke TikTok. Hari ini tap layarnya akan cuma dapat 1,5 gitu. Aduh. No. Assalamualaikum, ketinggalan lagi internet masalah. Semoga dimudahkan Kak Elis. Masya Allah Kak Elis semoga dimudahkan. Iya teman aku ini. Teman belajar satu level ya Bu ya. Baik, sebentar ya Kak ya. Temennya karena itu ada berapa Kak? Sambil ngingat-ngingat, aku juga soalnya di sini bukan pengajar, aku tuh pembelajar. Kok ada? Kada dan naat nakiro dona kana inna kana. Amin ya rabbal. Oke. Kana amsa asbaha adha dolla bata soro laisa. Kemudian
ma zala, ma bariha, ma fatia, ma anfaqo. Tadi apa tadi? Kalian baca. Madama. Kada nggak ada kada. Apa tadi? Asa. Asa nggak ada asa. Oke, berarti mungkin ada di sini. Inna itu cuma inna anna kana lakina laita la'alla. Sekarang cari apa tadi? Asa ya. Ya, buku ini nggak ada. Kakak itu aja. Saya tuh bukunya banyak sih ya. Jadi ini nggak ada. Ada kak. Asib tu jata akhatu jaal tu sami itu ini yang zona. Donantu hitu jaka itu roa itu ali. Ini aku dapetnya pas diterjemah kelas terjemah, terus ada PDF-nya, terus aku ini kak, aku cetak gitu. Cetaknya karena apa namanya tuh di Bismillahirrahmanirrahim. Karena cetaknya itu berwarna, jadi lumayan mahal, 50.000. Iya. Kalau kakak mau apa PDF-nya boleh. Aku jual apa enggak ya? Kemarin digratisin kok. Wah, kita ulangi ya kak ya. Wama dalam. Kakak bisa pakai yang ini, yang i'rabnya, atau bisa yang ini. Ada di Play Store kak. Wama ininya kan, tuh kan, ada bilangnya wawunya wawu atop. Tapi kalau yang di sebentar ya. Kalau yang di sini wawunya apa? Iya, wawu atop juga. Wama dola. Kok gini sih? Wadolal. Nah, ini berarti ayat 57. Alaikumul manna wanjalna alaikum. Taruh sabiqotun sabi wa ma dolamuna lakin maruzak sampai sini ya. Nah, ini waknya itu harfu istinaf kan kak, harfu istinafin. Sekarang kita cari di yang ini wa ma dolamuna. Nah, ini wawunya haruf atop ya kan, jadi beda-beda kan. Jadi kalau ada perbedaan itu nggak masalah. Nanti kalau wawunya atop ini kak, ini nanti akan cerita lain dolamunai. Nanti tambah puyeng, tapi nanti aku kupas nanti besok insya Allah aku kupas ya, biar tambah. Ustazah bukunya ada di etalase. Iya tadi udah baca ya. Aku nggak naikin etalase kakak. Oke. Atop manafi. Kemudian zolamuna fiil madi dengan fa'ilnya hum. Nah, ini maf'ul bih. Kecil-kecil nggak apa-apa ya kak. Wa ma dolamuna ini maktub dengan maktub alihnya yang mahdub, yang dihapus gitu. Nanti kita cerita besok. Walakin wa-nya ini huruf atop, lakinnya istidrok ya kak, istidrok. Oke, kemudian kanu, nah ini fi'il madi nakis, kita bilang fi'il madi nakis. Nah, ada domirnya hum, domir hum ini sebagai isim kana gitu kak. Baik, anfusahum ini adalah maf'ul bi. Dari mana? Yazlimuna kak. Kenapa dikedepankan? Karena untuk dijadikan perhatian. Allah menurunkan ayat dengan memakai style seperti ini, berarti dia itu menunjukkan perhatiannya, lebih perhatiannya. Gak bisa seperti itu etalase masukin. Aku harus punya toko dulu kakak. Dan itu nanti harus ada bakar duit segala macam itu kak. Baik, lanjut. Anfusaum berarti apa? Maf'ul bi apa kak? Mukodam. Wahwa apa? Mudob gitu. Nah, idofah ini tandanya idofah begini kak. Nanti humnya itu domir mutasi sebagai mudof ilaih gitu.
Yang tadi itu jurumiyah, jadi kakak pakai jurumiyah apa aja yang ada di rumah gitu, yang ada. Terus kemudian kalau saya belajar seperti ini gitu tuh, dari pelatihan, kemudian dari online kayak gitu kak. Iya, makasih. Ke Oyen oh gitu. Udah ngaji dari tete lanjut Pak Sugi. Iya, Masya Allah, sebentar lagi. Saya juga mau belajar. Makasih Bu Un perhatiannya. Perhatian. Ya jelimuna berarti fiil mudori. Oke, fiil mudori yang rofa. Tanda rofanya apa? Subutunun. Karena apa? Li'annahu minal af'alil khomsa. Dari af'al khomsa berarti fiil yang 5. Tapi kemarin diprotes sama aku. Katanya temanku itu, af'alul sitah teh. Oh, af'alil sitah. Iya, kata saya bilang, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Ya zelimuna fil mudori yang rofa dengan tanda rofanya subutunun karena af'alul khomsa dengan dengan fa'il gitu. Fa'ilnya apa? Nah, fa'il maf'ul bih. Udah, fa'il maf'ul bih ini jumlah fi'liyah sebagai khobar dari kana. Berarti ini apa nih? Ini yang tadi ini. Karena ini ada isim kana. Ya, isim kana di sini khobar kana. Udah selesai. Oke. Apa ke Pak Supriyadi? Sehat-sehat Pak. Kita itu butuh pemahaman, bukan butuh rasis. Nggak usah rasis Pak. Semoga kita dimudahkan. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma dzalamuna, dan tidaklah apa? Hum dulu, mereka menganiaya, menzolimi ya, menzolimi kami, ya kan? Pada kami, oke. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Muta'addi dan lazim. Bedanya apa? Kalau muta'addi itu butuh yang objek ya, kayak kita lari butuh objek apa enggak? Cari di ini kamus Kak, banyak sekali. Iya, lebih gampang itu kalau kita menerapkan di dalam kalimat. Oke, lanjut ya Kak. Wa ma dolamuna, dan tiadalah mereka menganiaya pada kami, walakin, dan akan tetapi kanu ada mereka yazlimuna anfusahum, mereka menganiaya diri mereka sendiri gitu Kak. Sudah selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tetap layarnya keren hari ini. Hanya 2,3 Kak. Tapi terima kasih sudah hadir. Masya Allah. Yang tab orange-nya nggak ada. Jadi kakak datang ke kita. Ya, datang ke kita nih. Datang ke satu room. Kakak yang ini tab dulu orange-nya. Nggak bayar Kak. Nggak bayar kayaknya. Terus habis itu tab orange-nya nanti diklaim beberapa tingkat itu. Nanti kakak akan naik level di room saya. Kemudian ini yang 2,5K ini sebenarnya ini jatah haknya satu orang aja gitu. Satu orang itu 2,5K. Ini ada 48 juta orang. Aku nggak ngajarin kalian tuh. Tapi ini bener Kak. Jadi kakak nanti kalau misalnya kalian itu tab layar, tab orange akan memberikan algoritma membaca bahwa kakak itu senang ini gitu. Besok sama ya Allah,
saya di sini bukan mengajari kak, saya ngajak belajar bareng. Jadi kakak besok saya mau belajar sama enggak, besok saya belajar bareng yuk gitu. Besok saya mau belajar bareng gitu. Iya, kalau kalau sama kakak berarti saya sebagai pengajarnya, enggak, di sini saya sebagai pembelajar. Karena kalian kan yang nambah-nambahin aku tambah pinter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iyalah, akhirnya aku tahu apa itu jamid, apa itu maf'ul bi muqaddam, kenapa maf'ul bi muqaddam gitu. Karena susunannya kan harus fiil, fa'il, maf'ul gitu. Tapi kenapa dikedepanin gitu. Iya. Oke, oke. Terima kasih, maaf ya Kak. Orang kayak maksa gini. Biasa orang tua mah suka maksa-maksa. Dosanya paling banyak. Kayaknya amalnya harus banyak. Kemarin tuh saya punya ada cerita dari siapa? Dari temen itu. Uh, dia cerita kok, aku punya toko, kemudian tokonya itu dihutangin orang. Orang itu datang berhutang. Dari mulai toko itu tahun 2012 ada sampai sekarang belum bayar. Berapa? 2.300.000. Dulu itu harga emas segitu bisa 5 graman, kurang ya, sekitar 4 graman. Sekarang harga emas itu 4 gram itu 4,3, 12 juta kak. Dari 2.200.000 jadi 12 juta, coba bayangin. Itu namanya zolim gitu kak. Aku mengarahin ke situ. Jadi jangan jadi orang zolim. Makanya kalau ada kita ngasih utang sama orang, pakai jatuh temponya kapan gitu. Kak harus sabar ya kalau kalau ngasih hutang sama orang gitu. Kenapa? Ketika kita ngasih utang sama orang, ditagih orangnya nggak ini. Jadi ada niat untuk apa? Bayar, dan orang yang memberi utang harus ada niat untuk nagih gitu. Kok nggak ditagih-tagih? Karena kita kadang percaya orang itu tahu kan. Kalau sering tagih kasihan kan. Hanya diingetin gitu kan. Kalau kalau misalnya sampai utang lama terus sampai, ini namanya zolim kak, menganiaya. Tapi sebenarnya mereka menganiaya diri sendiri, salah. Jatuhnya ke situ. Apakah ini kaitannya dengan ini? Bukan. Beside, behind the scene, bukan dari ayat ini, bukan, tapi ini beside, di tempat yang lain gitu kak. Udah selesai. Gitu kak, sehat-sehat semuanya, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Ya, saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak aja yang baca. Terima kasih bang. Terima kasih, barakallahu fikum. Dah ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.